Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Just Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama secara mandiri atau tanpa pengacara. Sebelum menjelaskan lebih jauh tata cara mengajukan gugatan cerai, perlu kita ketahui ke pengadilan agama mana gugatan cerai harus kita ajukan. Berdasarkan pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan cerai diajukan ke pengadilan di tempat kediaman istri, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri ada di luar negeri, gugatan cerai diajukan ke pengadilan di tempat kediaman suami. Namun, apabila suami istri tersebut keduanya ada di luar negeri, maka gugatan cerai diajukan ke pengadilan di tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Setelah sampai di kantor pengadilan, kamu bisa langsung menuju ke meja pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP. Di sanalah gugatan ceraimu bisa didaftarkan. Meja PTSP ini memiliki 5 layanan pokok. Pertama, layanan permohonan informasi. Di layanan ini, kamu bisa memperoleh segala informasi yang dibutuhkan seputar pengadilan, termasuk tata cara pendaftaran perkara. Kedua, layanan pendaftaran perkara. Di layanan ini, gugatan ceraimu bisa didaftarkan. Ketiga, layanan pembayaran biaya. Supaya gugatan ceraimu bisa didaftarkan, kamu harus membayar panjar biaya perkara sesuai surat keputusan yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Bagi yang tidak mampu, bisa mendaftarkan gugatan cerainya secara cuma-cuma atau gratis. Keempat, layanan penyerahan produk pengadilan. Di layanan ini, kamu bisa mengambil putusan dan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Terakhir, kelima, layanan pengajuan keluhan atau keberatan. Apabila ada keluhan terkait dengan pelayanan, kamu dapat mengajukan pengaduan di layanan ini. Dan selain 5 layanan pokok tersebut, di meja PTSP juga terdapat layanan penunjang oleh penyedia jasa eksternal, di antaranya pos bakum, bank, PT Pos, dan sebagainya. Lalu, apa saja sih dokumen yang harus disiapkan saat mengajukan gugatan cerai? Saat mengajukan gugatan cerai, kamu harus mempersiapkan surat gugatan. Di dalamnya memuat identitas, alasan, atau dalil yang menjadi dasar gugatan dan tuntutan. Jika tidak bisa membuat gugatan cerai sendiri, kamu bisa berkonsultasi dengan penyedia jasa pos vakum yang tersedia di kantor pengadilan, atau bisa juga membuatnya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri Ditjen Badan Peradilan Agama. Selain surat gugatan, kamu perlu juga menyiapkan kartu identitas, kutipan akta nikah, akta kelahiran anak jika gugatan ceraimu disertai gugatan hak asuh anak, serta dokumen lain yang relevan. Setelah gugatan selesai dibuat, kamu tinggal membawanya ke meja PTSP di bagian layanan pendaftaran perkara. Dilanjutkan ke layanan pembayaran biaya untuk membayar panjar biaya perkara. Nanti setelah biayanya dibayar, kasir akan menerbitkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM sebagai bukti bahwa kamu telah membayar panjar biaya perkara. Lalu, bagaimana jika tidak mampu membayar panjar biaya perkara? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, orang yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara bisa mengajukan gugatan cerai secara cuma-cuma atau gratis. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, kamu tinggal mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga miskin, atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah. Jika permohonan pembebasan biaya perkara yang kamu ajukan dikabulkan, biaya perkara sepenuhnya akan ditanggung oleh negara. Setelah pembayaran biaya selesai, nanti petugas PTSP akan meregister dan memberikan nomor pada perkara kamu. Pemberian nomor perkara ini sekaligus menandakan bahwa gugatan cerai kamu telah terdaftar di pengadilan agama. Gimana? Gampang banget kan? Demikian tata cara mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.